Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kita ada di bab biografi untuk bahasa dan sastra Inggris lintas minat kelas 10. Kalian pasti udah sering dengar kan kata biografi. Apa itu biografi dan gimana contohnya kalau di bahasa Inggris, bagaimana cara menulisnya yang baik, itu yang akan kita pelajari di video kali ini. So, without any further ado, let's get started. First thing first, let's define what biography is. So, basically, biography is the life story of a person written by someone else. Jadi, kalau biografi itu adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ingat, yang menulis harus orang lain. Kenapa? Karena kalau si penulis menuliskan kisah hidupnya sendiri, itu namanya autobiography. Jadi kalau dia menulis sendiri kisah hidupnya tapi kalau orang autobiography. Tapi kalau orang lain yang menuliskan kisah hidupnya baru namanya biography. So, the biography is telling more about the basic facts such as education, work, relationships, and death. Jadi kalau biografi itu isinya biasanya tentang pendidikannya, terus pekerjaan si orang yang tokoh yang ditulis tersebut, hubungan dengan misalnya dengan partnernya atau sehingga kematiannya. Jadi in other words, it is telling about someone's origin, personal life, educational background, and someone's achievement. Nah, biasanya biografi itu ceritanya tentang kayak ini orang berasal dari mana ya, terus kehidupan pribadinya gimana sampai dia terdorong untuk melakukan sesuatu, atau pendidikan formalnya seperti apa, hingga pencapaian pentingnya dia, kenapa sih pencapaiannya dia ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diceritakan. Seperti itu. And the subject's life story highlighting various aspects of his or her life, including intimate details of experience, and may include an analysis of the subject's personality. Jadi biografinya itu dia menceritakan secara detail tentang perjalanan hidupnya itu, dia awalnya dulu masih kecilnya gimana, terus naik ke masa remajanya gimana, hingga nanti kenapa dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi membentuk personality-nya dia. Jadi kayak background kejadian-kejadian sebelumnya itu shape his or her personality. Nah, itu nanti dituangkan di dalam biografi. Dan ingat, biografi ini termasuk yang non-fiction ya. Jadi kisahnya itu nyata. Non-fiction nyata. Tulis dulu ya, nyata. Usually biography using the third person pronouns. Jadi kalau nulis biografi biasanya pakai pronoun tipe orang ketiga, menggunakan he, him, his, she, her, and hers kalau cewek gitu ya, throughout the text. Kalau yang autobiography biasanya pasti menggunakan first person pronoun, pakai I, me, my, and mine. Tapi kalau biografi karena yang diceritakan orang lain pakai sudut pandangnya orang ketiga. Jadi pronounnya tentang he, his, him, she, her, and hers. Kalau kalian lupa tentang materi pronoun, please cek dulu video yang Miss akan link di card kanan atas dan juga description box. Ini ada di pelajaran chapter 1 kemarin ya. Sepanjang penggunaan teksnya, karena menceritakan kisah hidup seseorang yang sudah terjadi, berarti sudah terjadi di masa lampau, biografi itu ditulis menggunakan simple past tense. Oke, simple past yang verb 2 itu loh. Kalau kalian lupa itu di SMP ada ya, simple past. And usually using passive voice, menggunakan kalimat pasif. Ini nanti di kelas 11 pelajaran passive voice. And using also the linking verbs such as was and were. Ini masih nyambung sama simple past ya, karena to be untuk simple past kan ada was dan were. Untuk I, he, she, it itu pakai was, sedangkan we, you, they pakai were. Basically, kalau kalian dulu di SMP pernah belajar recount text, nah biografi ini sebenarnya termasuk salah satu jenis recount text. Jadi telah menceritakan pengalaman atau kejadian seseorang di waktu lampau, gitu ya. Next, let's talk about the example of a biography. Ini Miss punya contoh biografi singkat dari seseorang. Siapakah orangnya? Well, who is he? Ada yang bisa menebak who is he?
He is Thomas Alva Edison, penemu bola lampu Thomas Alva Edison. Yuk kita simak biografi singkatnya dia ya. Did you know that Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847 in Milan, Ohio? Thomas Edison rose from humble beginnings to work as an inventor of major technology. Setting up a lab in Menlo Park, some of the products he developed included the telegraph, phonograph, electric light bulb, alkaline storage batteries, and kintograph, or camera for motion pictures. He died on 18th October 1931 in West Orange, New Jersey. Nah, ini biografi singkatnya si Thomas Alva Edison yang terkenal karena menemukan bola lampu. Kita baca yuk. Apakah kalian tahu kalau Thomas Edison itu lahir tanggal 11 Februari 1847 di Milan, Ohio? Well, Milan di sini nama daerah ya, Ohio nama kota, dan ini nama kota di Amerika. Kalau kalian sering dengar Milan ada di Italia, well, ini ada juga kayak daerah namanya Milan juga tapi di Ohio di Amerika. Dan Thomas Alva Edison itu lahirnya yang di Amerika, Milan yang di Amerika, okay? And then Thomas Edison rose from humble beginnings to work as an inventor of major technology. Jadi awalnya Thomas Edison itu mulainya dari nol, dari bawah banget sampai dia bisa menjadi seorang penemu teknologi hebat. Gimana ceritanya? Dia setting up a lab in Menlo Park. Dia membangun labnya dia di Menlo Park sampai dia menemukan some of the products he developed. Dia sambil mengembangkan the telegraph, phonograph, electric light bulb, alkaline storage batteries, and kintograph. Ini penemuan-penemuan atau achievements-nya dia. Dan yang paling terkenal adalah yang electric light bulb. Dulu Miss pernah baca biografinya Thomas Alva Edison di versi yang panjangnya gitu ya. Itu dia sampai melakukan percobaan ke 10.000 kali untuk bisa menemukan electric light bulb. Dan did you know, fun fact nih, kalau Thomas Alva Edison itu bahkan tidak lulus SD karena dia dianggap terlalu bodoh untuk menjadi seorang murid di SD-nya dia. Jadi dia dikeluarin dari SD-nya. Tapi lihat, dia tetap berusaha dengan keras sampai dia bisa menjadi penemu yang sebegitu hebatnya dan karyanya dipakai selama bertahun-tahun dan untuk pengembangan teknologi-teknologi selanjutnya. So jangan patah semangat, oke? Okay? Terakhir, he died on 18 October 1931 in West Orange, New Jersey. Nah, dia meninggalnya di West Orange, New Jersey. New Jersey ini juga nama kota di Amerika. Jadi dia lahirnya di Ohio, Amerika, dan meninggalnya di New Jersey, Amerika. So, ini adalah biografi singkatnya Thomas Alva Edison. Next, ada longer biography example nih. Judulnya adalah The Early Life of Marie Curie. Nah, Marie Curie ini siapa? Itu yang akan kita pelajari ya. Sekaligus kita akan mempelajari juga generic structure dari teks biografi. Kita lihat yuk per paragraf. Ini dia paragraf pertama. Marie Curie or Maria Sklodowska was a Polish-born French physicist. She was born on November 7, 1867 in Warsaw. She was the youngest of 5 children. Her mother passed away due to tuberculosis when she was 11. Then she was brought up by her father, Ladislas. Like her father, she had interest in math and physics. Jadi Marie Curie ini orang Polandia, tapi lahirnya di Prancis gitu ya. Tanggal lahirnya adalah tanggal 7 November 1867 di Warsaw. Dia tuh termasuk anak kelima, anak paling muda di keluarganya, dan ibunya itu sudah meninggal ketika dia umur 11 karena tuberkulosis. Akhirnya dia dibawa sama si ayahnya dan dididik gitu. Ternyata dia punya kesamaan yang sama seperti ayahnya yang suka pada matematika dan physics, di sini fisika maksudnya. Nah, paragraf ini biasanya kita sebut orientation part. Nah, isinya apa di orientation? Ini adalah telling about the main character. Jadi memperkenalkan si karakter utama kita, yaitu Marie Curie. Background awalnya tuh seperti apa. Terus kita lihat ke paragraf kedua. She was an outstanding student in secondary school. In spite of her intelligence, she could not attend University of Warsaw because it was only for men.
Therefore, she attended Warsaw's Floating University, an informal and secret higher education institution. That's the reason why she and her sister Bronya dreamed of studying for a formal degree abroad. However, they did not have any money for that. Then she made a deal with her sister. Carrie would support Bronya's education. She would reciprocate after complementing her studies. Nah, yang ini artinya si Mary Curie itu pintar gitu anaknya di sekolah, tapi dia nggak bisa kuliah gitu, masuk di Universitas of Warsaw karena dia universitas ini hanya untuk laki-laki pada zaman itu, jadi tidak menerima mahasiswa perempuan. Tapi dia akhirnya masuk lewat kayak universitas terbukanya si Universitas Warsaw gitu, kayak jalan belakangnya, tapi dia informal gitu ya. Jadi kadang ijazahnya atau apanya itu tidak terlalu diakui. Nah, dia si Mary sama sisternya atau saudara perempuannya namanya Bronya itu pengen punya formal degree di luar negeri. Abroad itu di luar negeri ya. Tapi mereka nggak punya uang untuk waktu itu. Akhirnya mau nggak mau Mary itu punya perjanjian gitu sama Bronya. Dia akan membantu sekolahnya Bronya. Tapi setelah nanti Bronya selesai sekolahnya, dia akan mau ngajari Mary ilmu-ilmunya yang dia dapat gitu di universitas. Nah, untuk paragraf yang kedua ini kita punya dua separate events gitu ya namanya. Kita lihat yang pertama. Jadi tadi kalau perkenalan tokoh namanya orientations, kalau sudah mulai masuk ke isinya namanya events. Yang events pertama ini namanya Carrie's life story. Jadi di awal-awal ini dia menceritakan tentang kehidupannya Carrie, kalau dia kepengen kuliah dan lain sebagainya tapi nggak punya uang. Sampai sini ya, sampai sini. Sisanya yang then ke belakang itu tentang education. Nah, gimana akhirnya Mary mensupport sisternya yaitu Bronya untuk bersekolah gitu ya, atau untuk kuliah supaya juga nanti berefek ke Mary-nya. Jadi educational background-nya di sini emang agak unik. Dia membantu sekolahnya Bronya supaya nanti dia juga dapat ilmunya gitu. Next ke paragraf ketiga. Nah, for about 5 years, Carrie worked as a tutor and a governess while she was studying. At that time, she read a lot of physics, chemistry, and math books. Finally, she had an opportunity to realize her dream. She registered herself at Sorbonne in Paris. She was very serious about learning in Paris. She dedicated most of her time studying. She did not care about her health. She had to survive in Paris with a little money, so buttered bread and tea were her only diet. That's the reason why her health sometimes suffered. Nah, selama 5 tahun si Mary Curie ini tadi dia jadi tutor and governess, itu kayak guru les gitu loh. Guru les sambil belajar. Nah, dia waktu itu belajar banyak tentang fisika, kimia, dan juga matematika. Sampai pada akhirnya dia punya kesempatan untuk mewujudkan mimpinya untuk kuliah itu tadi. Akhirnya dia mendaftarkan diri di Sorbonne di Paris gitu ya, di kota Paris. Dia sangat serius nih belajar di Paris, dan jadi betul-betul hidupnya belajar tok. Sampai kesehatannya itu agak diabaikan. Karena selain itu, karena tadi Mary Curie kan nggak punya cukup uang ya, dia bejo gitu loh intinya bisa sekolah di Paris ini, dia jadi harus ngirit-ngirit. Sampai dia nggak mempedulikan kesehatannya dia. Jadi kerjaannya setiap hari makannya buttered roti mentega sama teh. Jadi kadang-kadang kurang gizi gitu kan. Jadi kadang ada masalah kesehatan nih di dirinya dia. Ini juga masih part events ya, tapi pokok pembahasannya yang pertama tentang work dulu. Dia cerita kerja sampingannya sebagai tutor dan governess-nya, terus baca buku-bukunya gitu ya. Ini masuk ke events yang work. Kemudian mulai dari she was very serious itu masuk ke event selanjutnya, yaitu Carrie's personality, yaitu dia kan serius tapi dia mengesampingkan kesehatannya dan lain sebagainya. Next, the next paragraph is this is the last paragraph, so please read this carefully. Curie had a master's degree in physics and mathematics. In 1890s,
She was assigned to carry out a study on different types of steel and their magnetic qualities. To do so, Carrie did her experiment in Pierre Curie's laboratory. Then she married Pierre Curie. They became a scientific dynamic duo. Jadi akhirnya si Carrie itu kuliah sampai master degree, sampai S2. Dan dia spesifikasinya di bidang fisika dan matematika. Sampai tahun 1890 dia diminta untuk mempelajari tentang steel baja dan juga magnetik gitu ya. Terus dia harus melakukan percobaan di lab milik Pierre Curie. Nah, dari situ akhirnya Mary sama Pierre ini menikah gitu ya, sampai mereka berdua itu menjadi scientific dynamic duo, jadi kolaborator scientific gitu. Jadi maksudnya sama-sama pasangan yang pinter gitu dalam bidang ilmiah. Nah, paragraf yang ini itu masih termasuk events, tapi sedikit ya eventsnya, cuman part yang dia ada kerja di labnya Pierre sampai dia menikah sama Pierre, itu events yang relationship. Sedangkan yang kalimat terakhir sendiri, they became a scientific dynamic duo, itu masuknya namanya reorientation atau penutupan dari biografi ini. Untuk analisisnya kita lihat yuk. Yang dibahas utama adalah di sini main karakternya, yaitu Mary Curie. Terus dibagi jadi 4 events kan tadi, education, work, personality, sama relationship. Apa aja poinnya? Di education, di biografi tadi diceritakan tentang Mary yang pintar di secondary school tapi nggak punya cukup uang, jadi dia harus belajar di floating university karena tadi university-nya hanya untuk laki-laki, sampai dia juga bisa ngambil master degree in physics. Dia sampai dengan berbagai struggle yang ada, dia akhirnya itu punya gelar master, punya gelar S2 gitu ya di tahun 1893, dan juga punya gelar matematika juga, jadi fisikanya yang S2, matematikanya yang S1 gitu ceritanya. Untuk pekerjaannya, dia pertamanya sebagai tutor dan governess, ngajari atau ngelesi. Then to carry out a study on different types of steel and their magnetic properties. Nah, sampai pada akhirnya setelah dia selesai kuliah, dia dia menjadi peneliti untuk baja dan juga magnet gitu ya. Itu pekerjaannya Carrie. Maksudnya jadi peneliti gitu loh, ini intinya. Untuk personality-nya, dia curious, punya rasa ingin tahu yang tinggi, hardworking, jelas, mau bekerja keras, serious, tadi di bacaan juga disebutkan kalau dia serious, helpful, dia mau membantu saudaranya, si bro-nya tadi ya, untuk bisa kuliah, dan loyal, dia juga setia maksudnya setia sama ilmu pengetahuan dan cita-cita yang dia mau capai gitu loh. Terus di paragraf tadi, di biografi tadi juga ada relationship-nya nih, yaitu relationship-nya Mary Curie sama her sister bro-nya dan juga sama Pierre Curie sebagai partnernya atau husband-nya dia. Sedangkan untuk language features di education di sini banyak disebutkan her parents, she was the youngest gitu, yaitu menggunakan pronoun. Untuk pekerjaannya menggunakan was or were, kayak her parents were both teachers, she was the youngest of 5 children. Untuk personality, ingat karena ini termasuk recount tense yang dipakai hanya simple past tense ya. Misal ada kata had, a bright and curious mind. Nah, kata had itu kan verb 2-nya dari has atau have. Terus Perry and Pro-nya dreamed. Nah, ini juga verb 2. Verb 1-nya dream, nggak ada ed-nya, ini hilang kalau verb 1. Dream of going abroad. Nah, karena ini teksnya biografi termasuk recount text, harus pakai yang verb 2. Untuk the relationship sendiri, language features-nya dari the writer's opinion, she had a bright and curious mind and excelled at school. Nah, ini kayak disimpulkan gitu loh, sama. Jadi kita bisa menyimpulkan dari biografi itu. Sama a romance developed between the brilliant pair. Ini kan di reorientation tadi disebutkan menjadi a dynamic duo gitu kan. Scientific dynamic duo. Nah, mereka dianggap mereka itu dua-duanya pinter gitu. Nah, itu juga kayak menyimpulkan opini dari bacaan tadi.
This is the end of biography lesson. I hope you understand it well. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.